Bab 1451, Prasasti Suci. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Para penonton menatap tajam ke lapangan tanpa mempedulikan jubah mereka yang berkibar. Di lapangan, ketenangan berangsur-angsur pulih setelah riak-riak yang bergulir di udara menyebar. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian yang berpakaian ungu mengayunkan kedua tangannya dan mundur 2 langkah sebelum dia berhasil berhenti bergerak. Pipinya sedikit memerah. Sebaliknya, pedang lebar Feng Fan bergetar saat dia tiba-tiba menariknya kembali. Wajahnya berubah menjadi hijau dan pucat tetapi kakinya tidak bergerak. Secara alami, tidak banyak orang yang memperhatikan perbedaan warna kulit mereka. Mereka hanya memperhatikan gerakan tubuh mereka. Kakak senior Feng Fan lebih baik. Huff. Dia berani mengambil pedang kakak senior Feng Fan tanpa menggunakan senjata sucinya. Dia benar-benar mencari kematian. Begitu mereka bertarung, kita akan langsung tahu siapa yang lebih kuat. Dia masih idola saya. Kakak senior Feng Fan lebih kuat. Petik 2. Banyak murid pelataran luar memandang ke arah Feng Fan dengan tatapan membara saat mereka berdiskusi. Murid-murid pelataran luar semuanya membabi buta menyembah dia. Kakak senior Duan Lingtian tidak menggunakan senjata sucinya tetapi hanya sedikit lebih buruk, kakak senior Feng Fan menggunakannya sebagai gantinya. Kakak senior Duan Lingtian sangat kuat, bukan? Dia menolak serangan kakak senior Feng Fan dengan tangan kosong tanpa terluka. Sepertinya hasil pertempuran hari ini belum tentu kematian kakak senior Duan Lingtian. Murid pelataran luar yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang netral. Mereka semua terkejut dengan kekuatan yang diberikan Duan Lingtian. Wajah kelompok tetua dan diaken pelataran luar juga berubah serius. Memang, ada alasan mengapa dia terkenal. Duan Lingtian luar biasa. Rombongan murid pelataran dalam yang datang untuk melihat aksi itu juga terlihat kaget. Feng Fan adalah pembangkit tenaga listrik di peringkat bumi. Bagaimana mungkin? Zhou Qi juga kaget dan tidak percaya saat melihat pemandangan itu. Dia tidak pernah berharap Duan Lingtian bisa menahan serangan Feng Fan dengan tangan kosong. Meskipun serangan itu jauh lebih kecil dari kekuatan penuhnya, itu masih merupakan kekuatan yang diperkuat dengan menggunakan senjata suci. Di lapangan, Duan Lingtian yang wajahnya telah kembali normal menatap ke depan ke arah Feng Fan dan mengejek, "Tes, tidak heran kamu adalah pembangkit tenaga listrik di peringkat bumi. Kamu lebih suka menelan gigimu yang patah daripada mundur selangkah." Dengan Duan Lingtian memperhatikan hal ini, mata para penonton tertuju pada Feng Fan secara bersamaan. Mengapa kakak senior Feng Fan terlihat sangat pucat? Apakah yang dikatakan Duan Lingtian benar? Apakah kakak senior Feng Fan lebih suka memaksa Duan Lingtian daripada mundur selangkah? Petik 2. Ada beberapa yang pintar. Wah, saat Duan Lingtian mengeksposnya di depan semua orang dan kemudian dia merasakan tatapan dari orang-orang di sekitarnya, Feng Fan merasakan darah mengalir deras ke kepalanya sekaligus dan dia tidak bisa tidak memuntahkan seteguk darah. Setelah darahnya menodai tanah, kulitnya berangsur-angsur pulih. Itu sangat sunyi di tempat kejadian. Pada saat itu, tidak mungkin mereka tidak dapat melihat bahwa Feng Fan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di babak sebelumnya. Duan Lingtian. Feng Fan menggertakkan giginya karena marah ketika dia melihat ke arah lawannya sekali lagi. Jika dia ingin membunuh Duan Lingtian pada awalnya karena perintah Zhou Qi, maka sekarang, dia ingin membunuhnya karena mempermalukannya di bawah pengawasan semua orang. Para penonton dengan cepat kembali sadar dan tatapan mereka yang diarahkan ke Duan Lingtian juga sangat berbeda sekarang. Meskipun serangan Feng Fan terburu-buru, bagaimanapun juga dia menggunakan senjata sucinya, bahkan jika dia mengerahkan dirinya sepenuhnya tanpa senjata suci, itu tidak akan lebih kuat dari itu. Dong Chong menatap Duan Lingtian dengan tatapan kompleks saat dia bergumam. Dengan kata lain, jika keduanya telah mengerahkan diri sepenuhnya tanpa menggunakan senjata suci, Feng Fan bukanlah tandingan Duan Lingtian. Selain Dong Chong, para tetua pelataran luar lainnya termasuk Huang Cheng juga memahaminya. Secara khusus, wajah Huang Cheng berubah sedikit terdistorsi. Dia berpikir bahwa Feng Fan pasti akan membunuh Duan Lingtian hari ini. Namun, ketika situasinya terbuka, dia menyadari bahwa tidak ada yang dijamin. 360.000 poin meritnya kemungkinan akan sia-sia. Para tetua pengadilan luar lainnya menghela nafas lega sementara mereka diam-diam senang dengan diri mereka sendiri karena tidak memasang taruhan kemarin. Kalau tidak, mereka juga akan gelisah sekarang. Dengan pemikiran itu,
Mereka semua memandang ke arah Huang Cheng secara bersamaan dan tidak bisa menahan perasaan sombong ketika mereka mengatakan ketidaksenangan Huang Cheng. Penatua Huang Cheng, jika Duan Lingtian menang hari ini, 360.000 poin penghargaan Anda akan sia-sia, cek tes, 360.000 poin penghargaan. Bahkan jika itu bukan semua yang Anda miliki, itu harus dekat, bukan? Seorang tetua pengadilan luar memandang ke arah Huang Cheng dan mengejek dengan tawa. 360.000 poin merit, bahkan untuk Anda, Penatua Huang Cheng, saya khawatir Anda tidak dapat mengumpulkan jumlah sebanyak itu dalam waktu kurang dari 10 atau 20 tahun. Tetua pengadilan luar lainnya juga berkata dengan bercanda, kalian tidak perlu menambahkan garam pada lukaku. Kami masih belum tahu bagaimana jadinya nanti. Huang Cheng tersenyum. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Feng Fan bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tahap penumpahan fana puncak yang terkenal di peringkat bumi tanpa ada gerakan lain? Beberapa tetua pengadilan luar pasti tahu itu. Alasan mereka menggoda Huang Cheng adalah karena perilaku arogan yang dia tunjukkan kemarin. Kalau dipikir-pikir, Duan Lingtian mencegah kita bertaruh kemarin karena kebaikan. Setelah berpikir sebentar, satu pelataran luar sadar. Jadi, itu berarti Duan Lingtian adalah pria yang cukup baik. Beberapa tetua pengadilan luar lainnya menemukan bahwa Duan Lingtian lebih menyenangkan di mata mereka ketika mereka menatapnya sekarang. Penatua Huang Cheng, apakah Anda menyinggung Duan Lingtian? Salah satu tetua pelataran luar memandang Huang Cheng dan bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Jika saya tidak salah, Anda tidak menggunakan taktik rahasia spiritual untuk memeriksa Duan Lingtian kemarin, kan? Dalam kejadian langka ini, Dong Chong memposting sebuah pertanyaan. Duan Lingtian adalah kultivator bela diri tahap penumpahan fana kesempurnaan di bawah usia 40 tahun, bukankah sudah jelas? Mengapa saya harus memeriksa dengan taktik rahasia spiritual? Tepat sekali. Selain itu, selalu tidak sopan menggunakan taktik rahasia spiritual untuk memeriksanya. Dia mungkin lebih lemah dari kita sekarang, tetapi dengan bakat bawaannya, dia pasti akan menjadi eksistensi yang harus kita hormati jika dia mampu berkembang lebih jauh. Jika tidak perlu, saya benar-benar tidak ingin menyinggung perasaannya. Ya, itu betul. Beberapa tetua mengatakan hal yang sama karena mereka tidak menyelidiki Duan Lingtian dengan taktik rahasia spiritual. Itulah mengapa ketika dia menatapku kemarin, matanya dipenuhi dengan kewaspadaan dan permusuhan, ternyata itu karena aku menyelidikinya dengan taktik rahasia spiritual sebulan yang lalu. Dong Chong tersenyum pahit. Duan Lingtian. Setelah mendengar konservasi di antara Dong Chong dan yang lainnya, Huang Cheng menggertakkan giginya karena marah. Jika dia masih belum mengetahui apa yang terjadi, dia akan hidup bertahun-tahun dengan sia-sia. Ternyata Duan Lingtian tidak bermaksud memberinya poin merit, tetapi ingin menipunya. Selain itu, ada begitu banyak tetua pengadilan luar, tetapi dia telah memilih untuk menipu dia sendiri. Kamu harus mengalahkan Feng Fan terlebih dahulu sebelum kamu bisa menipuku. Wajah Huang Cheng menjadi gelap. Jika Duan Lingtian benar-benar menang, maka dia benar-benar pergi untuk wall dan kembali dicukur. Itu adalah 360.000 poin merit. Itu akan cukup besar baginya jika dia kalah. Sekarang, lebih dari siapapun, Huang Cheng berharap Feng Fan akan menang. Sepertinya kakak senior Duan Lingtian memiliki kekuatan untuk melawan kakak senior Feng Fan. Itu sebabnya dia membuat pertaruhan seperti itu. Namun, di sanalah saya berpikir bahwa dia memberikan uang karena dia pikir dia akan mati hari ini. Kakak senior Duan Lingtian tidak bermoral. Saya bertaruh 3.000 poin merit pada kakak senior Feng Fan. Kakak senior Feng Fan kalah, ini poinku. Kenapa aku begitu serakah? Saya memasukkan lebih dari 2.000 poin merit untuk kurang dari 100 poin merit. Petik 2. Kelompok murid pelataran luar yang bertaruh dalam pertaruhan Duan Lingtian juga sangat menyesal. Di sisi lain, kelompok di agen pengadilan luar, termasuk Deng Wei, tampak tidak senang. Kekuatan yang diberikan Duan Lingtian di luar dugaan mereka. Secara tidak jelas, mereka merasa bahwa poin merit yang mereka pertaruhkan terancam. Sialan, bagaimana Duan Lingtian ini bisa begitu kuat? Deng Wei merenung. Dia hampir mempertaruhkan semua poin meritnya pada Feng Fan. Jika Feng Fan kalah, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Beberapa ribu poin merit yang tersisa tidak bisa berbuat apa-apa. Itu lebih dari 100.000 poin merit yang telah dia kumpulkan dalam hampir 20 tahun.
Duan Lingtian, Yemen berkonflik saat dia melihat Duan Lingtian yang ada di lapangan. Di satu sisi, dia tidak ingin Duan Lingtian mati karena dia ingin membunuhnya secara pribadi untuk membebaskan diri dari obsesi yang telah mengubahnya menjadi iblis. Itulah satu-satunya cara dia bisa membebaskan diri dari batasannya dan terbang ke langit. Namun, ketika dia melihat kekuatan yang diberikan oleh Duan Lingtian, dia menjadi agak gelisah dan waspada. Saya menjadi iblis untuk mengalahkan Duan Lingtian, apakah saya benar-benar memiliki kesempatan untuk mengalahkannya setelah menjadi iblis? Sejak dia mengambil Devil Dao dan menjadi penggarap iblis, itu adalah pertama kalinya pemikiran seperti itu muncul di benak Yemen. Kakak senior Feng Fan, pergi, pergi, pergi. Kakak senior Feng Fan, kamu pasti akan menang. Kakak Feng Fan, Anda adalah pembangkit tenaga listrik di peringkat bumi. Kamu selalu menjadi pemenang dalam pertempuran. Segera, sebagian besar murid pelataran luar yang melihat mulai bersorak keras. Beberapa mata murid pelataran luar bahkan menyipit seolah-olah mereka berharap bisa mentransfer energi mereka ke Feng Fan. Secara alami, mereka bersorak keras untuk poin merit yang mereka pertaruhkan pada Feng Fan. Mendengarkan tepuk tangan di sekelilingnya, itu masuk ke kepala Feng Fan. Dia merasa bahwa dia dipenuhi dengan energi saat dia mengangkat pedangnya di depan dan berkata kepada Duan Lingtian dengan dingin, "Duan Lingtian, aku tidak tahu apakah itu karena kamu adalah Saint Beast atau keturunan dari satu, yang mengapa kebugaran fisikmu jauh lebih kuat daripada orang biasa, tetapi jika hanya itu yang kamu miliki, maka kamu pasti akan mati hari ini." Dalam nada suaranya, jelas bahwa dia mengetahui bahwa tubuh Duan Lingtian jauh lebih kuat daripada orang biasa. Terkadang, jangan menetapkan standar terlalu tinggi. Kalau tidak, jika Anda sudah mengatakannya tetapi tidak dapat mencapainya, Anda mempermalukan diri sendiri. Duan Lingtian tersenyum tipis sambil memperingatkan perlahan. Aku akan segera memberimu pemahaman baru. Feng Fan mencibir saat dia menabrakkan kedua kakinya ke tanah. Gelombang udara meluncur dari kakinya dan dia terbang menuju Duan Lingtian seperti rok yang melonjak. Rok melonjak 9 surga, pedang raksasa di tangannya bergetar. Selain lapisan energi sejati, ada kekuatan misterius yang muncul dan benar-benar mengubah aura pedang raksasa. Ini prasasti suci. Banyak orang berseru seketika. Bab 1452, Prasasti Saint Bintang 2. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Prasasti suci. Ketika Duan Lingtian, yang menemukan bahwa aura pedang raksasa di tangan Feng Fan telah berubah, mendengar suara yang dibuat oleh para penonton, dia tidak bisa tidak merasa terkejut. Setelah berada di Dao Martial Saint Land selama lebih dari setahun, dia hanya melihat senjata suci yang bertuliskan Saint Inscription sekali di pelelangan yang diadakan di Paviliun Harta Karun Langka di kota Bukit Maun. Namun, prasasti Saint itu hanyalah prasasti Sun Saint biasa. Prasasti suci itu hanya dapat memberikan dukungan bantuan yang dangkal dan tidak berdampak banyak pada senjata suci itu sendiri. Namun, prasasti suci pada pedang raksasa di tangan Feng Fan tampaknya berbeda. Itu benar-benar mengubah aura pedang raksasa dalam sekejap. Serangan aerolit. Tanpa ragu-ragu, Duan Lingtian meraih busur menembak matahari yang bersinar dengan kilau perak di tangan kirinya saat panah dipadatkan di tangan kanannya dan kemudian dia memasangkannya ke tali busur. Berbeda dengan reservasi yang dia miliki terakhir kali dia menggunakan aerolite strike, kali ini dia telah melepaskannya sepenuhnya. Siu, sebuah panah terbang keluar seolah-olah itu adalah meteor berumur pendek di langit malam. Tampaknya menutupi sekelilingnya dimanapun ia lewat. Pada saat itu, seluruh dunia sepertinya hanya menonton serangan itu. Penindasan Gunung Tai. Feng Fan berteriak tepat waktu. Pedang di tangannya sepertinya langsung berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi untuk memenuhi panah yang tampaknya menutupi segalanya. Suara angin dan guntur ketika pedang lebar menebas langit bahkan lebih menakutkan daripada serangan sebelumnya. Tentu saja, serangan sebelumnya adalah serangan pertama yang dia lakukan dan bukan serangan yang terus dia lakukan setelah sebagian besar energinya habis oleh panah Duan Lingtian. Ledakan, pedang itu jatuh seolah-olah itu adalah penindasan Gunung Tai. Kekosongan bergerak kemanapun ia lewat. Seolah-olah langit tertutup, meninggalkan dunia tanpa kemuliaan. Panah Duan Lingtian yang terbang dengan kekuatan penuhnya benar-benar hancur. Meskipun begitu perkasa, panah itu hanya sedikit memperlambat momentum pedang itu. Itu sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Setelah itu, pedang itu melanjutkan jalannya. Bagaimana mungkin?
Wajah Duan Lingtian berubah secara dramatis. Kekuatan serangan Feng Fan benar-benar di luar dugaannya. Menurutnya, kekuatan serangan ini bahkan lebih kuat daripada serangan yang dilakukan oleh penggarap bela diri tahap awal Sein Rudimen biasa. Prasasti apa itu? Bagaimana itu bisa memberi pedang lebar kekuatan yang begitu kuat? Duan Lingtian bingung ketika dia menyadari bahwa terlepas dari semua rencananya, dia tidak pernah memperhitungkan prasasti suci pada pedang Feng Fan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa senjata Sein Feng Fan akan memiliki prasasti suci. Ketika Feng Fan mengambil pedang besarnya, dia bisa melihat bahwa itu adalah senjata Sein peringkat bumi yang benar-benar berbeda dari senjata Sein peringkat manusia. Pada saat itu, dia menebak bahwa itu mungkin tertulis dengan prasasti suci. Meskipun dia telah memikirkan hal itu, dia tidak pernah menyangka bahwa prasasti suci pada pedang Feng Fan akan begitu menakutkan sehingga bisa memberinya kekuatan yang begitu kuat. Mati! Feng Fan berteriak saat pedang di tangannya yang jatuh seperti gunung yang menjulang tinggi mendekati Duan Lingtian. Itu sangat dekat dengan menghancurkannya. Suara kematian. Pada saat genting itu, tangan Duan Lingtian terus bergerak dan bergerak saat dia memetik tali busur, lagi dan lagi, untuk mengerahkan satu-satunya gerakan ofensif pertempuran jarak dekat di kolosal Aerolite Arrow pada waktu yang tepat. Suara mengerikan terdengar satu demi satu saat True Energy Light Blades terus menyapu untuk menghadapi pedang di tangan Feng Fan seperti badai. Namun demikian, pedang lebar itu menahan badai dan mendarat di Duan Lingtian. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar dan Duan Lingtian tersapu oleh pedang lebar. Dia menembak lebih dari 10 meter jauhnya seperti anak panah sebelum dia terhuyung-huyung dan menangkap dirinya sendiri. Setelah dia terus-menerus meludahkan beberapa suap darah, wajahnya menjadi sangat pucat. Untungnya, saya berhasil menggunakan suara kematian tepat waktu untuk memblokir energi dalam serangannya. Kalau tidak, itu akan membunuhku. Sementara Duan Lingtian merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya, dia tahu dia juga beruntung. Ini prasasti 1000 Mas Sein. Pada saat itu, Duan Lingtian mendengar seruan yang jarang. Prasasti 1000 Masa Sein. Seketika, Duan Lingtian mengetahui bahwa mereka sedang berbicara tentang prasasti suci di pedang Feng Fan, prasasti suci yang memberinya kekuatan tak tertandingi. Begitu prasasti 1000 Masa Sein diaktifkan, itu dapat membuat senjata suci seberat 1000 masa. Namun, tidak akan ada beban pada Master Senjata Sein. Kakak senior Feng Fan bahkan memiliki prasasti 1000 Masa Sein di senjata Sein-nya. Sulit dipercaya, prasasti 1000 Masa Sein adalah prasasti Sein bintang 2. Di sekte, Anda membutuhkan setidaknya 200.000 poin merit untuk ditukar dengan senjata Sein peringkat bumi dengan prasasti Sein bintang 2. Bagaimana kakak senior Feng Fan mendapatkan begitu banyak poin merit? Pertama, itu adalah taktik bela diri kelas suci tingkat manusia primitif. Lalu itu adalah senjata Sein peringkat bumi dengan prasasti Sein bintang 2. Bisakah kakak senior Feng Fan menjadi anak tidak sah dari seorang tetua pelataran dalam? Ada keributan di antara para murid pelataran luar yang melihat. Mereka semua terpana oleh kartu kemenangan Feng Fan. Prasasti Sein bintang 2. Saya melihat. Duan Lingtian diam-diam tersentak. Itu sebabnya dia sangat kuat. Ternyata itu adalah prasasti Sein bintang 2, namun, bagaimana seorang murid pelataran luar seperti Feng Fan mendapatkan senjata Sein peringkat bumi dengan prasasti Sein bintang 2? Itu mungkin senjata yang dipinjamkan kepadanya oleh salah satu pembangkit tenaga listrik di pihak Liu Huan. Tidak, bukan itu. Ketika Feng Fan mengambil pedang lebar ini, tidak ada yang tampak penasaran seolah-olah pedang itu selalu menjadi senjatanya. Duan Lingtian tidak bisa mengetahuinya. Saat ini, bahkan sekelompok tetua pelataran luar saling menatap saat mereka melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka memiliki senjata Sein peringkat bumi dengan prasasti Sein bintang 2 juga. Namun, mereka pasti terkejut ketika senjata suci seperti itu muncul di tangan seorang murid pelataran luar. Bahkan jika murid pelataran luar adalah pembangkit tenaga listrik di peringkat bumi, ini mencengangkan. Di mana Feng Fan mendapatkan senjata Sein-nya? Di masa lalu, dia telah menggunakan senjata suci yang sama dalam pertempuran, tetapi dia tidak pernah mengaktifkan prasasti bintang 2, prasasti 1000 masa suci, di atasnya. Itu karena lawan masa lalunya tidak layak baginya untuk menggunakan prasasti 1000 masa suci ini. Begitu dia mengaktifkan prasasti 1000 Mas Sein, Duan Lingtian pasti akan kalah. Beberapa tetua pengadilan luar termasuk Dong Chong menghela nafas.
Jika tidak ada prasasti 1000 Mas Sein, Duan Lingtian mungkin masih memiliki kesempatan. Tapi sekarang, Feng Fan telah menggunakan prasasti Tousan Mas Sein. Menurut mereka, Duan Lingtian sama saja sudah mati. Senyum cerah muncul di wajah Huang Cheng yang awalnya suram. Begitu prasasti 1000 Masa Sein keluar, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Ada juga sekelompok murid pelataran luar yang sama senangnya dengan Huang Cheng. Mereka telah memasang taruhan besar pada kemenangan Feng Fan dalam taruhan Duan Lingtian. Mereka hanya bisa mendapatkan kembali taruhan mereka dan kemenangan mereka jika Feng Fan menang. Zhou Qi tersenyum. Menurutnya, tidak akan ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Semua yang lain memiliki ide yang sama dalam pikiran. Aku tidak menyangka bahwa senjata Sein Feng Fan akan memiliki prasasti Sein Bintang 2 yang bersembunyi di dalamnya. Begitu dia memainkan kartu kemenangan ini, hasil pertempuran telah ditentukan. Banyak di agen pengadilan luar tersenyum. Mereka juga memasang taruhan besar pada Feng Fan, jadi tentu saja, mereka berharap dia akan menang. Duan Lingtian, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Deng Wei memandang Duan Lingtian dengan dingin memenuhi matanya sementara senyum mengejek tergantung di sudut mulutnya. Duan Lingtian, tidak peduli bagaimana kamu melakukan perjuangan terakhir, itu akan sia-sia, kamu hancur saat kamu berdiri di depanku, Feng Fan. Kamu harus mati. Setelah dia menyapu Duan Lingtian, Feng Fan tidak terburu-buru untuk mengejarnya. Sebaliknya, dia mengejek Duan Lingtian dengan kata-katanya seperti sedang bermain elang menangkap anak ayam. Dia pindah setelah dia bermain cukup dan tampaknya berubah menjadi rock, langsung menuju Duan Lingtian sekali lagi. Ledakan, pedang lebar dengan prasasti Sein Bintang 2 yang diaktifkan, prasasti 1000 Masa Sein, menyapu Duan Lingtian dalam momentum besar seolah-olah tidak akan berhenti sampai hancur dan membunuh Duan Lingtian. Sinkronisasi tubuh dan panah, menghadapi Feng Fan yang datang ke arahnya dalam momentum besar, Duan Lingtian memilih untuk menghindarinya karena dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Feng Fan secara langsung bahkan jika dia mengerahkan seluruh tenaganya. Untuk saat ini, dia terus menghindar. Apakah menurutmu menghindariku berhasil? Feng Fan mencibir. Sementara dia mengangkat tangannya, dia mengambil palu raksasa yang seluruhnya berwarna merah darah. Palu raksasa itu tampak besar tetapi di tangannya, palu itu tampak seringan bulu. Itu palu Gale. Ketika Feng Fan mengambil palu raksasa itu, para murid pelataran dalam yang datang untuk melihat aksi itu berteriak. Palu Gale. Setelah mendengar seruan murid pelataran dalam, banyak murid pelataran luar terkejut. Bukankah Gale Hammer adalah senjata kakak senior Zhou Qi dari pelataran dalam? Dan ada prasasti Sein Bintang 2 di Gale Hammer kakak senior Zhou Qi juga. Petik 2. Aku pernah mendengar tentang itu. Prasasti Sein Bintang 2 pada Gale Hammer kakak senior Zhou Qi adalah prasasti Gale Sein. Setelah diaktifkan, Gale Hammer akan sangat cepat. Dikatakan bahwa kecepatan kakak senior Zhou Qi berada di peringkat teratas di antara murid pelataran dalam karena prasasti Gale Sein di Gale Hammer-nya. Bisikan seorang murid pelataran luar mengungkap latar belakang Gale Hammer. Senjata Zhou Qi, dan itu juga memiliki prasasti Bintang 2. Wajah Duan Lingtian tenggelam. Jika dia masih tidak dapat menyimpulkan bahwa Zhou Qi dengan sengaja meminjamkan Feng Fan senjatanya untuk melawannya, maka dia akan menjalani dua kehidupan dengan sia-sia. Melihat Feng Fan mengambil Gale Hammer, senyum cerah muncul di wajah Zhou Qi. Dia telah meminjamkan Gale Hammer kepadanya untuk berjaga-jaga. Dengan Gale Hammer sebagai tambahan dari Tousan Mas Broadsword dari Junior Brother Fan, itu akan membutuhkan keajaiban bagi Duan Lingtian untuk tetap hidup. Menurut pendapat Zhou Qi, keajaiban seperti itu tidak mungkin terjadi. Duan Lingtian, Anda dapat terus menghindari saya. Saya ingin melihat apakah Anda lebih cepat atau saya. Dengan Gale Hammer di satu tangan dan Tousan Mas Broadsword di tangan lainnya, Feng Fan memandang Duan Lingtian dengan cemooh. Baginya, Duan Lingtian adalah sepotong daging di talenannya. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Feng Fan bergerak. Energi sejati di Gale Hammer melonjak saat dia mengaktifkan prasasti Gale Sein dan menghancurkannya ke arah Duan Lingtian. So, itu sangat cepat seolah-olah itu adalah aerolite. Bab 1453, Mati. Ketika Gale Hammer terbang menuju Duan Lingtian dengan cepat, Feng Fan yang tangannya mencengkeram Gale Hammer dengan erat juga ikut terseret. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga menakutkan. Saat ini, Feng Fan bahkan tidak menggunakan teknik gerakannya dan hanya mengandalkan Gale Hammer untuk membawanya.
Pada saat ini, tidak banyak orang yang bisa melihat sosok Feng Fan bahkan jika mereka adalah murid pelataran luar di Paramount Mortal Shading Stage karena kecepatan Gale Hammer dan Feng Fan terlalu cepat. Terlalu cepat. Itukah kecepatan dari prasasti Gale Sein? Banyak murid pelataran luar tampak terkejut. Prasasti Gale Sein The Gale Hammers dan prasasti 1000 Mas Broadswords Tousan Mas Sein, Duan Lingtian ini akan kalah, para tetua pelataran luar berpikir dalam hati. Sekelompok diaken pengadilan luar dan murid pelataran luar yang bertaruh pada kemenangan Feng Fan menghela nafas lega ketika mereka melihat Feng Fan bergerak dengan Gale Hammer. Menurut mereka, pertempuran ini tidak memiliki ketegangan sama sekali. Dalam hal kekuatan, Feng Fan memiliki pedang 1000 masa yang memenangkan Duan Lingtian. Dalam hal kecepatan, Feng Fan memiliki Gale Hammer yang juga memenangkan Duan Lingtian. Apakah itu kekuatan atau kecepatan? Duan Lingtian lebih lemah dari Feng Fan. Dia sudah mulai kalah. Tidak hanya diaken pelataran luar dan murid pelataran luar yang berpikir seperti itu, tetapi para penonton lainnya juga memiliki gagasan yang sama. Semua orang merasa situasinya tidak akan berubah pada saat ini. Secara alami, tidak ada yang pasti dalam hidup. Akan selalu ada pengecualian. Pengecualian itu adalah murid pelataran luar yang dulunya menempati peringkat 100 teratas di pelataran luar Sekte Penerangan Bulan. Dia telah bertarung dengan Duan Lingtian 2 bulan lalu ketika Duan Lingtian baru saja memasuki Sekte Penerangan Bulan. Murid pelataran luar ini adalah Cheng Xi. 2 bulan lalu, dia ingin memeras Duan Lingtian yang baru saja tiba di Sekte Penerangan Bulan tetapi malah dikalahkan sepenuhnya. Sebagai salah satu pihak yang terlibat, adegan aneh yang terjadi sangat berkesan baginya. Dalam benaknya, dia menyimpulkan bahwa Duan Lingtian mengetahui metode iblis. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengubah serangannya 2 kali? Setelah pertempuran itu, dia menjelaskannya berkali-kali kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Mereka semua mengira dia pecundang dan sengaja membuat alasan tentang Duan Lingtian mengetahui metode iblis. Hanya dia yang tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Ketika Duan Lingtian melawan Lin Fu sebulan yang lalu, dia pikir dia akan memiliki kesempatan untuk mengungkap fakta bahwa Duan Lingtian tahu metode iblis. Namun, dia tidak berharap Duan Lingtian akan dapat mengalahkan Lin Fu dengan miliknya sendiri, kekuatan tanpa menggunakan metode iblis. Sementara itu, Feng Fan menyerang Duan Lingtian dengan Gale Hammer. Pada saat genting, hampir semua orang mengira Duan Lingtian akan dikalahkan. Hanya Cheng Xi saja yang berpikir situasinya akan berubah. Oleh karena itu, sejak Feng Fan bergerak dengan Gale Hammer, matanya tertuju pada Duan Lingtian. Memang, dia menemukan sesuatu yang aneh saat dia menatapnya dengan saksama. Dia menemukan, pada saat ini, pusaran air hitam kecil telah muncul di pupil kiri Duan Lingtian meskipun dia berdiri di kejauhan. Itu berputar dengan cepat dan sepertinya menyedot jiwanya ketika dia melihatnya. Kupikir aku tidak perlu menggunakan murid aneh untuk membunuh Feng Fan. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Dia tidak berniat menggunakan murid aneh yang sangat kuat. Namun, sepasang senjata suci dengan prasasti Sein Bintang 2 di tangan Feng Fan begitu kuat sehingga mengganggu dan menghancurkan ide sebelumnya. Dia pasti akan mati jika dia tidak menggunakan murid aneh. Setelah murid aneh diaktifkan, Feng Fan dan palu Gale yang awalnya terlihat cepat mulai melambat di mata kiri Duan Lingtian. Secara alami, energi spiritualnya mulai terkuras dengan cepat juga. Harus dikatakan bahwa Feng Fan memang bergerak sangat cepat. Lebih tepatnya, Gale Hammer bergerak sangat cepat. Meskipun Duan Lingtian telah melepaskan kekuatan penuh dari murid aneh, palu Gale, bersama dengan Feng Fan yang mencengkeramnya dengan erat, masih tiba di hadapannya hanya dalam sekejap mata. Mati. Feng Fan yang dengan cepat mendekati Duan Lingtian tidak mengurangi kecepatan Gale Hammer. Sebaliknya, itu menembak ke arahnya seperti bola meriam. Terlebih lagi, bahkan pedang 1000 masa di tangannya yang lain runtuh lagi seperti gunung Tai. Kekuatan itu cukup untuk menekan kepala Duan Lingtian ke bawah. Ledakan, 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 ledakan. Suara gemuruh ledakan udara bergema di belakang pedang dengan prasasti 1000 masa Sein. Itu mengentalkan darah. Jika seseorang terkena itu, seseorang akan langsung meledak menjadi kabut darah dan mati tanpa mayat. Tidak banyak murid pelataran luar yang bisa menangkap gerakan Feng Fan. Namun, murid-murid pelataran dalam yang bisa menyipitkan mata seolah-olah mereka tidak tahan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Adapun kelompok tetua pelataran luar,
Selain dari Huang Cheng yang tampak bersemangat, yang lain hanya bisa menggelengkan kepala. Surga iri dengan talenta muda. Banyak orang menghela nafas dalam hati. Mati, mati. Deng Wei menatap Duan Lingtian dengan saksama seolah-olah dia tidak ingin melewatkan sedikit pun detail tentang dia yang membunuh Duan Lingtian. Jadi bagaimana jika kamu sangat berbakat? Anda masih akan berubah menjadi tanah di Martial Dao Seinland. Zhou Qi mencibir saat dia melihat Duan Lingtian dengan tatapan acuh tak acuh. Manipulasi spasial. Pada saat hampir semua orang mengira Duan Lingtian akan mati, Duan Lingtian mengeluarkan potensi penuh dari murid aneh saat dia menatap tajam ke Tousan Mas Broadsword dan Gale Hammer di tangan Feng Fan. Pada saat ini, Duan Lingtian sepenuhnya melepaskan kemampuan yang sangat kuat dari murid aneh, manipulasi spasial, dan benar-benar menghabiskan energi spiritualnya. Ketika Duan Lingtian menghabiskan energi spiritualnya yang mengakibatkan kepalanya terasa kosong, pedang 1000 massa di tangan Feng Fan dengan anehnya bergeser di sebelah Duan Lingtian dan jatuh seperti gunung yang menjulang tinggi di lantai kokoh dari lapangan latihan seni bela diri sebagai sesuatu yang menakutkan, kekuatan tersapu. Ledakan. Dengan suara ledakan yang keras, tanah tempat latihan seni bela diri retak saat kerikil dan debu beterbangan. Masih sedikit kurang. Ketika Duan Lingtian melihat Gale Hammer telah bergeser ke samping tetapi masih jatuh di lengan kirinya, wajahnya berubah secara dramatis, dan dia memaksa dirinya untuk menghindar ke samping. Namun, dia masih terkena bahkan jika dia bermaksud untuk menghindarinya. Untungnya, itu hanya mengenai lengannya ketika dihancurkan, merobek sepotong daging tanpa melukai tulang atau pembuluh darah. Namun, rasa sakit karena sepotong daging terkoyak masih membuat Duan Lingtian berkeringat dingin. Karena kehilangan energi spiritualnya, dia sudah merasa sedikit mengantuk. Ditambah dengan rasa sakit, dia hampir pingsan. Tidak, aku tidak bisa pingsan. Aku tidak bisa pingsan. Pada saat genting ini, Duan Lingtian menggigit ujung lidahnya agar tetap terjaga. Dia tahu dalam hatinya bahwa semua usahanya sebelumnya akan sia-sia jika dia pingsan sekarang. Secara alami, Feng Fan bisa menyerang lagi jika dia melewatkan tembakan pertamanya. Jika dia pingsan, dia akan menjadi daging di talenan Feng Fan. Feng Fan bisa membunuhnya dengan cara apapun yang dia suka. Duan Lingtian berjuang untuk tetap terjaga saat dia fokus dan menatap Feng Fan yang melewatinya. Dia bisa dengan jelas melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata Feng Fan. Mungkin, Feng Fan tidak akan bisa mengetahuinya bahkan jika dia memeras otaknya. Mengapa Tousan Mas Broadsword dan Gale Hammer di tangannya yang hampir mendarat di Duan Lingtian pindah ke samping selama gerakan kritis dan menghindarinya? Serangan Feng Fan meleset, dan tubuhnya terbang ke depan karena inersia dari pedang dan palu. Dia untuk sementara kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada saat ini, semua tanda vitalnya terekspos di depan Duan Lingtian. Suara kematian, itu adalah kesempatan yang bagus, Duan Lingtian, tentu saja, tidak akan melewatkannya. Sambil mencibir di wajahnya, dia menjabat tangan kanannya yang sudah berada di tali busur Sun Shooting Bolt. Pada saat berikutnya, bilah cahaya energi sejati muncul dan tersapu seperti busur listrik. Weng, busur listrik terbang melintasi langit seperti sabit dewa kematian dan menebas tenggorokan Feng Fan, meninggalkan luka yang mengerikan. Feng Fan memiliki ekspresi ngeri di wajahnya ketika itu terjadi. Lukanya robek dan mengeluarkan banyak darah. Di bawah pengawasan semua orang, Feng Fan diseret oleh Tousan Mas Broadsword dan Gale Hammer. Jalan di belakangnya berdarah. Akhirnya, dia jatuh ke tanah menjadi genangan darah dan berhenti bernapas sepenuhnya. Kesunyian. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Teknik iblis. Itu adalah teknik iblis. Cheng Zi menatap Duan Lingtian saat ketakutan memenuhi hatinya. Terkesiap, 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 terkesiap. Beberapa saat kemudian, orang-orang yang hadir di tempat kejadian akhirnya sadar kembali dan mulai terkesiap satu demi satu. Feng, kakak senior Feng Fan meninggal. Semua murid pelataran luar tercengang ketika mereka melihat tubuh Feng Fan. Bagaimana mungkin, wajah Diaken pelataran luar, Deng Wei, berubah drastis. Dia tidak mengundurkan diri saat dia memelototi Duan Lingtian. Bagaimana ini bisa membunuh Feng Fan? Tidak, mustahil, mustahil. Deng Wei tidak mau menerima kenyataan itu. Bahkan Diaken pengadilan luar lainnya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Saat Feng Fan terbunuh, poin merit yang mereka pertaruhkan semuanya sia-sia. Seorang murid pelataran luar memukul dadanya dan menghentakkan kakinya sambil terus berkata,
1000 poin jasaku, hilang. Hilang, kamu masih berani meneriakkannya ketika itu hanya 1000 poin merit. Saya kehilangan 3000 poin merit. Murid pelataran luar di sebelahnya membentak dengan ekspresi suram di wajahnya. Untuk sementara waktu, semua murid pelataran luar yang bertaruh pada Feng Fan memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Ketika Feng Fan meninggal, poin merit mereka hilang. Itu tidak akan pernah kembali ke kartu kristal mereka. Pada saat ini, mereka semua merasa seperti sekarat. Feng Fan tidak berguna. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di peringkat bumi. Dia bahkan tidak bisa menang melawan murid pelataran luar yang bergabung dengan sekte 2 bulan lalu. Itu dia, sangat tidak berguna. Sebuah pembangkit tenaga listrik di Earth Ranking yang memiliki 2 Earth Rank Saint Weapons dengan 2 Star Saint Inscriptions meninggal di tangan murid baru sekte tersebut, sangat memalukan. Semua murid pelataran luar yang kalah karena Feng Fan mulai mengutuknya. Bab 1454, Zhou Qi yang panik. Bagaimana ini mungkin? Senyum di wajah Huang Cheng sudah lama menghilang dan digantikan dengan ekspresi muram. Dia tidak tahu mengapa hasilnya seperti ini, tidak peduli berapa lama dia merenungkannya. Dengan kekuatannya, dia, secara alami, tidak melewatkan gerakan Feng Fan. Jelas bahwa serangan Feng Fan akan mendarat di Duan Lingtian sebelumnya. Namun, pada saat kritis, serangan Feng Fan meleset karena tiba-tiba bergeser di sebelah Duan Lingtian. Seolah-olah dia sengaja mengekspos dirinya sebelum Duan Lingtian dibunuh. Pada detik ini, sebuah pikiran muncul di benaknya. Mungkinkah Feng Fan ingin mati? Namun, alur pikirannya berubah, dan dia merasa itu tidak mungkin. Feng Fan adalah pembangkit tenaga listrik peringkat bumi, dan dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Bagaimana mungkin dia depresi? Selain itu, dia telah mendengar desas-desus yang belum dikonfirmasi sejak lama tentang bagaimana 5 murid pelataran luar yang berada di peringkat 5 teratas dan peringkat bumi diam-diam diambil sebagai murid langsung oleh para pengambil keputusan dengan posisi tertinggi di sekte tersebut. Meskipun dia, Huang Cheng, adalah seorang tetua dari pengadilan luar, dia masih tidak bisa menjadi pengambil keputusan dengan posisi tinggi di sekte tersebut. Grand Elder Dong Fangquan adalah satu-satunya dari sekte luar yang telah menjadi pengambil keputusan dan memegang posisi tinggi di sekte tersebut. Setelah Huang Cheng melihat prasasti 1000 masa Sein pada senjata suci di tangan Feng Fan, dia hampir yakin rumor yang dia dengar itu benar. Feng Fan pasti memiliki seorang guru dengan posisi tinggi di sekte penerangan bulan. Karena alasan ini, dia merasa tidak mungkin Feng Fan akan bunuh diri. Dalam hal ini, semua hal aneh yang terjadi semuanya disebabkan oleh orang yang membunuh Feng Fan. Duan Lingtian, mata Huang Cheng tampak seolah-olah bisa menembakkan api ketika dia melihat Duan Lingtian. Saat dia mengingat bagaimana 360.000 poin meritnya sekarang menjadi milik Duan Lingtian, dia merasakan gelombang api iblis naik dari bagian bawah kakinya ke kepalanya. Kemarin, Duan Lingtian hanya menerima taruhan saya di antara semua tetua pengadilan luar. Jelas sekali dia mencoba menipuku. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa poin merit saya akan dengan mudah diambil oleh Anda, Duan Lingtian? Ketika Huang Cheng memikirkan ini, matanya bersinar dengan niat membunuh. Beberapa tetua pengadilan luar yang berdiri di samping terkejut, dan mereka secara bersamaan berbalik untuk melihat Huang Cheng dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Sungguh panggilan yang dekat. Untung Duan Lingtian tidak menerima taruhan saya kemarin, kata salah satu tetua pengadilan luar dengan ketakutan. Tepat, kemarin, saya sebenarnya berencana untuk bertaruh 100.000 poin merit. Kalau dipikir-pikir, ada baiknya saya tidak memasang taruhan. Jika tidak, 100.000 poin merit itu akan diberikan kepada Duan Lingtian, kata tetua pengadilan luar lainnya. Saya pikir Duan Lingtian tahu dari awal bahwa Feng Fan bukan tandingannya. Itu sebabnya dia menerima undangan duel maut yang telah dikeluarkan Feng Fan. Dia pasti sangat pintar untuk memiliki pencapaian seperti itu di usia ini. Penatua pengadilan luar lainnya menghela nafas dalam-dalam. Memang, beberapa tetua pengadilan luar, termasuk Dong Chong, setuju dengan kata-katanya. Huang Cheng telah melihat pemandangan aneh sebelumnya. Secara alami, mereka semua telah melihatnya juga. Pada saat yang paling kritis, serangan Feng Fan secara misterius meleset dan memberi Duan Lingtian kesempatan. Karena itu, Duan Lingtian tidak hanya ditarik kembali dari rahang kematian, tetapi dia bahkan memiliki kesempatan untuk meluncurkan serangan mematikan. Pada saat itu, tubuh Feng Fan telah ditarik oleh kedua senjata suci dengan cepat.
Itulah mengapa dia tidak bisa menggunakan teknik pertahanan tepat waktu. Di depan Duan Lingtian, dia seperti target yang tidak berdaya. Karena alasan ini, Feng Fan telah meninggal, bertentangan dengan harapan semua orang. Aku ingin tahu teknik seperti apa yang digunakan Duan Lingtian. Serangan energi spiritual, atau teknik lain. Hati para tetua pelataran luar dipenuhi dengan pertanyaan. Zhou Qi, murid langsung tetua Liu Huan dari pelataran dalam, akhirnya sadar kembali setelah menyaksikan Feng Fan terbunuh. Kengerian muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin? Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Feng Fan telah meninggal. Secara alami, dia tidak peduli dengan Feng Fan. Namun, hal-hal akan menjadi rumit sekarang karena kematiannya. Tidak apa-apa jika dia hanya seorang murid pelataran luar biasa, tetapi seperti yang diharapkan, latar belakang Feng Fan sebenarnya cukup mengesankan. Orang di belakangnya adalah seseorang yang cukup kuat untuk menduduki peringkat 3 teratas di antara para tetua pelataran dalam Sekte Penerangan Bulan. Orang itu bahkan lebih kuat dari tuannya, Liu Huan. Di depan sesepuh pelataran dalam itu, bahkan tuannya, Liu Huan, harus sopan dan hormat. Feng Fan mati semua karena dia. Zhou Qi sudah bisa membayangkan akhir yang buruk ketika Tuan Feng Fan, sesepuh pelataran dalam dengan posisi tinggi, mengetahui hal ini. Mengesampingkan fakta bahwa tuannya sekarang sepenuhnya fokus pada Suki dan tidak lagi peduli padanya seperti sebelumnya, tuannya masih tidak akan mengambil risiko menyinggung Tuan Feng Fan demi dia bahkan jika itu sebelumnya. Pada saat ini, Zhou Qi merasa seolah-olah langit akan menimpanya. Tunggu sebentar, ketika Zhou Qi hampir kehilangan semua harapan, dia dihantam oleh kesadaran, dan dia langsung bersemangat lagi. Sepertinya hanya Feng Fan dan aku yang tahu alasan dia mengeluarkan undangan duel maut kepada Duan Lingtian. Tidak ada yang tahu apa-apa sama sekali. Sekarang Feng Fan sudah mati, satu-satunya yang tahu kebenarannya adalah aku, bukankah itu berarti aku bisa mengarang cerita? Saat Zhou Qi memikirkan hal ini, semua awan gelap di hatinya menghilang tanpa jejak. Dia merasa seolah-olah matahari bersinar terang di hatinya, dan dia senang. Namun, wajahnya berubah muram lagi ketika matanya mendarat di Duan Lingtian yang pulih setelah mengkonsumsi pil obat penyembuhan. Apa latar belakang Duan Lingtian? Dia benar-benar berhasil membunuh Feng Fan dalam situasi seperti itu. Jangan bilang tahu teknik iblis. Petik 2. Saat Zhou Qi memikirkan itu, dia segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin teknik iblis, itu pasti taktik rahasia spiritual atau lebih tepatnya, mungkin taktik rahasia spiritual yang dapat membingungkan orang lain dan menciptakan ilusi sebelum berubah menjadi serangan. Apakah itu para tetua pelataran luar, Diaken pelataran luar atau Zhou Qi, semuanya sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka semua mengira teknik yang Duan Lingtian telah lakukan sebelumnya adalah taktik rahasia spiritual. Bisakah Feng Fan benar-benar mengubah arah serangannya bahkan jika dia menginginkannya ketika dia telah melepaskan kekuatan penuhnya? Terlepas dari betapa terkejutnya semua orang, faktanya tetap bahwa Feng Fan telah meninggal. Duan Lingtian muncul sebagai pemenang dan hidup dalam duel maut. Meskipun dia masih hidup, dia tidak dalam kondisi yang baik. Keringat dingin terus-menerus terbentuk di dahinya. Bahkan setelah saya mengkonsumsi pil obat penyembuhan bintang 3 yang guru berikan kepada saya khawatir saya masih perlu 10 hingga 15 hari sebelum saya dapat menumbuhkan kembali potongan daging yang telah terkoyak. Namun, dia merasa semua itu sepadan saat dia ingat dia memiliki hampir 3 juta poin merit di kartu kristalnya. 3 juta poin merit, cek, sepertinya tidak ada yang tidak bisa saya tukarkan di Sekte Penerangan Bulan sekarang. Duan Lingtian diam-diam senang meskipun dia bermandikan keringat dingin. Oh ya, senjata Saint Feng Fan. Menurut aturan Sekte Penerangan Bulan, semua item, kecuali beberapa hal khusus, yang dimiliki orang yang terbunuh dalam duel maut akan menjadi milik pemenang sebagai hadiah. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia menahan rasa sakit dan berjalan ke tubuh Feng Fan. Dia mengangkat pedang 1000 masa Feng Fan dan samar-samar bisa melihat gambar khusus yang terukir di atasnya. Luriknya rumit dan hampir mirip dengan prasasti di benua awan meskipun itu adalah dua hal yang berbeda. Ini pasti prasasti Sein bintang 2, prasasti 1000 mas Sein, pikir Duan Lingtian dalam hati. Pedang lebar ini harus memiliki biaya setidaknya 200.000 poin merit, sekarang karena itu milikku, dapat dianggap bahwa aku menghemat 200,00 poin merit.
Duan Lingtian menyingkirkan Tousan Mas Sword dengan penuh semangat sebelum meraih Gale Hammer juga. Meskipun dia sudah tahu bahwa Gale Hammer itu milik Zhou Qi, dia pura-pura tidak sadar. Beraninya kau mengambil senjata suciku. Palu itu tiba-tiba menghilang ketika tangan Duan Lingtian hampir menyentuhnya. Pada saat yang sama, suara mengejek bergema di udara saat seseorang muncul tidak jauh di depannya. Zhou Qi. Wajah Duan Lingtian berubah muram. Dia tahu dia tidak bisa lagi memegang Gale Hammer sekarang. Sekarang Duan Lingtian bertemu Zhou Qi lagi setelah 6 bulan, dia merasa kepribadian Zhou Qi masih mirip dengan 6 bulan yang lalu. Dia masih sombong dan tidak menghormati apapun. Namun, Zhou Qi tidak berani bertindak sesuka hatinya di sekte tersebut. Duan Lingtian tidak tahu bahwa ketika dia pergi untuk mengambil Gale Hammer sebelumnya, Zhou Qi bisa bergerak dan melumpuhkannya bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya. Lagi pula, dia punya alasan bagus untuk melakukan itu demi melindungi senjata suci miliknya. Dia tidak bergerak karena dia ingin menjauh dari kejadian di mana Feng Fan dibunuh oleh Duan Lingtian. Dia tidak ingin orang lain berpikir bahwa dia, Zhou Qi, ingin membunuh Duan Lingtian. Jika tidak, mereka akan dapat menebak bahwa dialah yang telah meminjam tangan Feng Fan untuk membunuh Duan Lingtian. Tuan Feng Fan tidak akan membiarkannya pergi jika dia tahu tentang ini. Saya tidak percaya bahwa seseorang yang seperti semut 6 bulan yang lalu dapat mencapai begitu banyak hari ini. Zhou Qi memelototi Duan Lingtian dengan dingin dan mendengus sebelum dia berkata melalui transmisi suara energi sejati. Namun, semua orang di kota Bukit Mon ditakdirkan untuk memiliki umur yang pendek di Sekte Penerangan Bulan. Ini adalah bagaimana para pendahulumu, dan itu akan sama untuk Anda dan generasi mendatang. Bertentangan dengan cara komunikasi Zhou Qi yang licik, Duan Lingtian berkata dengan lantang, bukan kamu yang memutuskan berapa lama kita akan hidup, Zhou Qi. Secara alami, kata-katanya menarik perhatian banyak orang. Kengerian muncul di Zhou Qi. Dia menyadari seseorang mungkin curiga bahwa dialah yang ingin membunuh Duan Lingtian jika dia terus tinggal. Dia dengan cepat menyingkirkan Gale Hammer-nya dan pergi. Dia tidak berani tinggal sedetik lebih lama. Menurut pendapat Zhou Qi, sangat penting untuk menjauh dari kejadian hari ini. Kepergian Zhou Qi yang tiba-tiba di luar dugaan Duan Lingtian. Itu membuatnya bingung. Zhou Qi itu sepertinya dia takut akan sesuatu melihat bagaimana dia pergi begitu cepat, apa sebenarnya yang dia takuti. Bab 1455, Ancaman. Sebagai alat balas dendam Liu Huan, Zhou Qi bahkan tidak repot-repot membersihkan tubuhmu setelah kamu meninggal. Betapa sedihnya itu. Setelah mengambil cincin tata ruang Feng Fan, Duan Lingtian melirik mayatnya dengan acuh tak acuh sebelum dia pergi di bawah tatapan semua orang yang rumit. Jelas sekali dia akan pergi sekarang. Kerumunan memberi jalan baginya saat dia berjalan. Meskipun sekitar 70% hingga 80% murid pelataran luar bertaruh dengan Duan Lingtian dan kehilangan banyak poin merit, mereka tidak menyalahkannya sama sekali. Menurut mereka kalah karena Feng Fan tidak berguna. Mereka telah memasang taruhan besar pada Feng Fan karena dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat bumi. Mereka mengira dia pasti bisa mengalahkan Duan Lingtian, seorang murid pelataran luar yang baru saja memasuki sekte hampir 2 bulan yang lalu. Namun, hasilnya di luar dugaan mereka. Duan Lingtian, seorang murid pengadilan luar yang baru saja memasuki sekte hampir 2 bulan yang lalu, telah membunuh Feng Fan, pembangkit tenaga listrik peringkat bumi yang terkenal di Sekte Penerangan Bulan, hanya dalam satu gerakan. Duan Lingtian, jika Anda memiliki akal sehat, Anda akan menemukan waktu dan datang ke rumah saya untuk mengembalikan poin merit yang saya pertaruhkan pada Feng Fan. Kalau tidak, transmisi suara energi sejati tiba-tiba berdering di telinga Duan Lingtian saat dia berjalan keluar. Duan Lingtian akrab dengan suara yang penuh dengan ancaman ini. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian langsung berhenti dan mengalihkan pandangannya ke tempat di mana sekelompok tetua pengadilan luar berdiri sebelum akhirnya mendarat di Elder Huang Cheng yang bertaruh besar kemarin. Huang Cheng sangat marah ketika dia melihat betapa beraninya Duan Lingtian menatapnya di depan begitu banyak orang dan mengabaikan gengsinya. Saat dia berbicara, dia segera meminta 1 juta poin merit dari Duan Lingtian. Beraninya kau menatap mataku seperti ini di bawah pengawasan begitu banyak orang, jika kau tidak mengembalikanku 1 juta poin merit, aku tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Jelas bahwa dia memperlakukan Duan Lingtian seperti domba gemuk yang bisa dia sembelih. Namun,
Duan Lingtian langsung terkekeh saat mendengar kata-kata Huang Cheng. Dia memamerkan senyum cemerlang di depan semua orang. Penatua Huang Cheng, Anda datang atas kemauan Anda sendiri kemarin dan mengatakan Anda ingin bertaruh 360.000 poin merit. Sekarang setelah saya menang, Anda mengancam saya untuk mengembalikan Anda 360.000 poin merit. Logika macam apa ini? Jangan beritahu saya bahwa seorang tetua pengadilan luar yang menakjubkan seperti Anda akan memanfaatkan kekuatan Anda untuk menggertak orang. Jangan bilang tidak ada hukum di sekte ini. Duan Lingtian mengungkapkan ancaman Huang Cheng kepada orang banyak saat dia menyipitkan matanya. Kata-kata itu keluar dari mulutnya begitu cepat sehingga untuk sesaat, Huang Cheng tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Saat dia sadar kembali, dia menemukan tatapan orang-orang di sekitarnya telah berubah ketika mereka memandangnya. Penatua Huang Cheng, apakah Duan Lingtian mengatakan yang sebenarnya? Seorang tetua pengadilan luar yang berdiri di sebelah Huang Cheng bertanya dengan acuh tak acuh. Jika itu benar, kamu benar-benar telah melewati batas. Tepat sekali, Anda seorang tetua pengadilan luar, dan Anda mewakili sekte, ini benar-benar memalukan bahwa Anda seorang pecundang yang sakit, tambah tetua pengadilan luar lainnya. Jika itu aku masih akan mengakui kekalahan tidak peduli seberapa tidak rela aku. Penatua Huang Cheng, jika kamu benar-benar mengancam Duan Lingtian, kamu benar-benar perlu meningkatkan sportivitasmu. Tetua pengadilan luar menimpali satu demi satu. Saat Huang Cheng mendengar pernyataan yang dibuat oleh sekelompok tetua pengadilan luar, dia bergumam pelan, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia memelototi Duan Lingtian dan menggeram, Duan Lingtian, beraninya kau memfitnahku. Meskipun 360.000 poin merit sangat banyak, saya tidak terlalu peduli tentang itu. Petik 2. Secara alami, dia tidak mau mengakui kesalahannya di depan begitu banyak orang. Itu bisa menyebabkan dia kehilangan posisinya sebagai tetua pengadilan luar. Fitnah. Duan Lingtian tersenyum dingin. Penatua Huang Cheng, kita belum pernah berinteraksi sebelum kemarin, kenapa aku harus memfitnahmu? Jangan bilang itu karena 360.000 poin merit yang Anda pertaruhkan kemarin. Saya pikir, untuk tetua pengadilan luar yang menakjubkan seperti Anda, 360.000 poin merit yang Anda pertaruhkan kemarin tidak dapat dibandingkan dengan kerugian besar yang diderita Deken Dengkan. Deken Deng hanyalah diaken pengadilan luar dan 150.000 poin merit yang dia pertaruhkan hampir semua uang yang dia miliki. Tetap saja, dia tidak mengancamku sama sekali. Jika kami membandingkan kalian berdua, temperamenmu sangat kurang dibandingkan dengan dia. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia mencapai akhir kalimatnya. Mendengar pujian Duan Lingtian, bukan saja Deng Wei tidak senang, tetapi dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. 150.000 poin merit memang semua poin merit yang dia miliki. Saat ini, dia hanya memiliki beberapa ribu poin merit di kartu kristalnya. Mustahil untuk mengatakan dia tidak terganggu olehnya. Dia tidak mengancam Duan Lingtian karena dia tahu ancaman tidak berguna melawan Duan Lingtian. Dia hanya bisa menemukan ide dan cara lain untuk membunuh Duan Lingtian dan merebut kartu kristalnya. Pada saat itu, dia tidak hanya akan mendapatkan 150.000 poin merit, tetapi dia juga akan mendapatkan hampir 3 juta poin merit di sana. Kamu, wajah Huang Cheng berubah serius. Dia baru saja akan membalas ketika Duan Lingtian memotongnya lagi. Penatua Huang Cheng, meskipun Anda seorang tetua pengadilan luar, saya tidak akan tunduk pada cara despotik Anda. Kecuali aku mati, aku tidak akan mengembalikan 1 juta poin merit kepadamu. 1 juta poin merit. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Duan Lingtian, sorot mata yang dilatih padanya berubah lagi. Mereka yang tidak bodoh dapat mengetahui bahwa Huang Cheng telah mengancam Duan Lingtian dan menuntut 1 juta poin merit darinya. Dan untuk berpikir bahwa dia sebenarnya adalah seorang tetua pengadilan luar. Dia benar-benar memalukan bagi pelataran luar. Tepat sekali. Meskipun saya hanya seorang murid pelataran luar biasa, saya masih mau mengakui kekalahan. Sungguh orang yang luar biasa. Dia berani menggunakan identitasnya sebagai tetua pengadilan luar untuk mengancam kakak senior Duan Lingtian dan menuntut pengembalian poin meritnya. Selain itu, dia ingin Duan Lingtian memberinya 1 juta poin merit. Bukankah dia mencoba menipu? Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Sekelompok murid pelataran luar yang juga memasang taruhan melemparkan segala macam hinaan padanya. Mereka tidak lagi peduli apakah Huang Cheng adalah penatua atau bukan.
Mereka melampiaskan semua kemarahan yang telah mereka kumpulkan. Huang Cheng tercengang. Saat ini, situasinya sudah di luar kendalinya. Duan Lingtian, tidakkah kamu tahu bahwa dengan memfitnah pejabat tinggi sekte, kamu akan dihukum berat oleh sekte itu? Huang Cheng membentak dengan ekspresi muram di wajahnya. Suaranya yang mengandung true energy meredam keributan di sekitarnya. Fitnah. Duan Lingtian mencibir. Elder Huang Cheng, Anda terus mengatakan bahwa saya memfitnah Anda. Saya ingin tahu apakah Anda berani membuat sumpah menggunakan sumpah kesengsaraan untuk membuktikan bahwa Anda tidak mengancam saya. Aku sudah bilang aku tidak mengancammu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda layak untuk saya bersumpah demi Anda? Huang Cheng mendengus jijik. Tepat sekali. Anda seorang tetua pengadilan luar yang menakjubkan dan tidak akan repot-repot membuat sumpah untuk saya. Dalam hal ini, saya akan bersumpah menggunakan sumpah kesengsaraan bahwa jika saya salah menuduh Anda, saya bersedia dipukul sampai mati oleh hukuman kilat 99 kesengsaraan surgawi. Secara alami, Duan Lingtian memiliki tindakan balasan sendiri untuk menghadapi tindakan tak tahu malu Huang Cheng. Huang Chen memiliki ekspresi ngeri di wajahnya saat Duan Lingtian menusuk jarinya dan setetes darah segar naik ke langit. Ledakan, 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 ledakan. 9 tepukan guntur bergema di langit. Itu adalah sumpah kesengsaraan, 99 kesengsaraan surgawi, menjadi saksi atas sumpah Duan Lingtian. Namun, tidak ada hukuman kilat yang menyerang Duan Lingtian sampai mati. Seketika, menjadi jelas bagi orang banyak yang mengatakan yang sebenarnya di antara mereka berdua. Terkesiap, terkesiap, terkesiap. Kerumunan menatap Huang Cheng dengan tatapan aneh sekarang. Sebelum ini, mereka tidak 100% yakin bahwa Huang Cheng telah mengancam Duan Lingtian. Namun, mereka tidak ragu lagi sekarang karena Duan Lingtian telah bersumpah. Sumpah kesengsaraan tidak akan pernah berbohong. Itu adalah prestise surga. Seperti kata pepatah, dewa mengawasi apa yang Anda lakukan. Surga tidak memihak siapapun. Saat ini, bahkan sekelompok tetua pengadilan luar, termasuk Dong Chong, mulai menjauhkan diri dari Huang Cheng, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Seolah-olah mereka merasa memalukan untuk dikelompokkan bersama dengan Huang Cheng karena mereka semua adalah tetua pengadilan luar. Wajah Huang Cheng memerah karena marah. Untuk sesaat, dia tidak memiliki comeback sama sekali. Sejak saat itu Duan Lingtian secara terbuka bersumpah dengan sumpah kesengsaraan, dia tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya lagi. Itu sia-sia tidak peduli apa yang dia katakan. Duan Lingtian, jangan beri aku kesempatan untuk membunuhmu. Huang Cheng berkata dengan marah melalui transmisi suara energi sejati saat dia memelototi Duan Lingtian dengan marah. Setelah itu, dia terbang keluar dan menghilang di depan mata orang banyak. Meskipun Duan Lingtian mendengar ancaman Huang Cheng, dia tenang dan tidak terganggu olehnya. Bahkan jika insiden itu tidak terjadi, dengan betapa piciknya Huang Cheng, dia tidak akan membiarkan Duan Lingtian pergi jika dia tidak mengembalikannya 360.000 poin merit. Jika itu masalahnya, mengapa dia harus takut? Kerumunan tersentak lagi ketika mereka melihat Huang Cheng melarikan diri dari tempat kejadian tanpa memberikan penjelasan. Tidak tahu malu. Betapa tidak tahu malunya dia. Petik 2. Kenapa aku tidak tahu penatua Huang Cheng sebenarnya adalah orang yang bodoh sebelum ini? Saya harus mengatakan bahwa orang seperti ini sama sekali tidak layak menjadi tetua pengadilan luar. Dia hanya mempermalukan pelataran luar. Kelompok murid pelataran luar tampaknya sangat terpengaruh oleh insiden Duan Lingtian karena mereka semua melepaskan serangkaian kutukan. Setiap orang, terima kasih atas dukungan Anda, Duan Lingtian mengumumkan. Suaranya yang mengandung true energy meredam kebisingan di tempat kejadian. Aku sudah memikirkan ini sebelumnya, dan aku merasa bahwa kalian semua juga tidak mudah. Itu sebabnya, selain Elder Huang Cheng dan Deacon Deng, aku akan mengembalikan setengah dari poin merit yang kalian semua pertaruhkan. Besok siang, di lapangan latihan ini, tolong bawa ikrar tertulis di tanganmu dan cari aku. Saya akan mengembalikan poin merit Anda. Petik 2. Suara Duan Lingtian menyebar. Betulkah? Hidup kakak senior Duan Lingtian. Terima kasih, kakak senior Duan Lingtian. Kakak senior Duan Lingtian adalah orang yang sangat baik. Dia sebenarnya bersedia mengembalikan poin merit kami kepada kami. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, kelompok murid pelataran luar diliputi kegembiraan.
Masing-masing dari mereka merasa sangat berterima kasih padanya. Saat kelompok di aken pengadilan luar mendengar ini, mata mereka langsung berbinar. Duan Lingtian, mengapa saya dikecualikan? Deng Wei berteriak kesal.